Bapak Miftah Huda Spastomi. Pada pertemuan keempat ini kita akan belajar namanya min mapping. Min mapping atau biasa disebut dengan peta pindah. Pada pembelajaran untuk peta pindah ini kita akan belajar apa itu namanya peta pindah atau istilahnya min mapping. Min mapping di sini adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut pandang, dan mip map mengembangkan cara berpikir secara divergent atau berpikir secara kreatif. Banyak sekali cara-cara pola pikir kita. Banyak sekali cara-cara bagaimana cara menemukan sebuah pemecahan masalah. Nah, di sini fungsi dari pemikiran namanya divergent atau kita berpikir secara kreatif. Divergent ini adalah bercabang-cabang. Pemikiran bukan hanya satu pikiran, tapi kalian juga mempunyai solusi yang lain untuk memecahkan sebuah masalah. Map juga disebut dengan alat berpikir organisasional yang sangat hebat. Map di sini dapat diistilahkan kalau orang Swiss bilang adalah pisau tentara otak Swiss. Jadi otaknya, pisau adalah tajam. Ketajaman dari otak itu yang disebut dengan map. Orang Swiss bilang seperti itu. Terus ada juga map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasiku itu ketika dibutuhkan. Jadi selama kalian belajar pelajaran matematika, kalian menghafalkan rumus. Ya, menghafalkan rumus berarti ada rincian rumus di situ. Kalian masukkan dalam pemikiran otak kalian atau storage pikiran otak kalian. Sewaktu-waktu pas waktu kalian ujian matematika dan itu akan muncul, kalian menggunakan rumus itu akan kalian panggil dari otak kalian. Itu adalah pola pikirnya. Nah, kita contohkan ini. Namanya exploring ethic problem. Kalau ada ethic problem, ada sebuah masalah, di situ ada banyak sekali cara untuk memecahkan sebuah masalah. Pemikiran kita harus memikirkan sebuah namanya solusi. Kita memikirkan sebuah namanya ide. Kita memikirkan adalah berapa orang yang ikut dalam kalian nanti kalian pikirkan. Ada constraint-nya, ada perspektifnya, ada pemikiran kalian. Pemikiran ada positif, negatif, ada nih. Di situ ada positif, negatif, dan interesting atau istilahnya kalian juga berinterest antara satu dengan yang lain. Ada originalnya, ada shithead-nya, ada asumsinya, ada question-nya, dan cause-nya. Di dalam sebuah topik itu bercabang-cabang topik-topik yang lain, subtopik yang lain. Itu namanya kita belajar membuat namanya map. Dan map ini kita bisa membacakan alurnya dengan sangat jelas sekali. Oke, apa gunaan map itu? Yang pertama adalah kalian memberikan pandangan bahwa map itu memberikan pandangan menyeluruh pokok masalah atau area yang luas. Dan menggunakan map kita juga bisa merencanakan rute atau membuat pilihan-pilihan dan mengetahui kemana kita akan pergi dan di mana kita berada. Itu menggunakan map sebenarnya. Mengumpulkan sebuah besar data di satu tempat, jadi storage pikiran kita. Jadi sama ada rapat organisasi, rapat ekstra. Di situ kalian membahas sebuah tujuan nanti di sini selama sebuah bulan kalian menunjukkan sebuah bulan itu apa aja. Latihan ini sama latihan passing itu passing apa. Nah itu bisa kalian buat. Kapan tahu kalian akan memberikan arahan dan menggunakan itu tidak kalian melihat lagi map-nya kemarin dan bisa membaca dan bisa mengulas kembali apa yang ada di map. Mendorong pemecahan masalah dengan membiarkan kita melihat jalan-jalan terobosan kreatif yang sangat baru dan menyenangkan untuk dilihat, dibaca, dicerna dan diingat. Nah, di sini saya mengambil dari Akbahan dan bisa dari pkab.wordpress.com bahwa di sini menjelaskan tentang 5 brain basic function, 5 fungsi basic dari otak kita.
Di situ ada body system, ada input from five senses, ada storage and record, ada juga thinking dan output. Di dalam sebuah topik-topik itu ada sub-subnya juga. Tadi body system di situ ada head rate, ada SH movement dan seterusnya. Di situ ada input from five senses. Di situ ada 5 indera kita, ada penciuman, ya kan, ada mata, melihat, ada mendengar, ada perasa, dengan juga untuk merasakan dengan mulut ataupun dengan menggunakan tangan kita. Ada output dibagi menjadi 2 di situ. Ada speak dan action. Speak itu apa? Bicara. Kita bicara, terus action itu adalah sebuah tindakan. Terus ada namanya thinking. Berpikir tapi lost memory, tidak masuk dalam sebuah memori. Kita menerangkan atau kita di sini menjelaskan, kita bicara dengan teman kalian tanpa kita memasukkan dalam sebuah pemikiran kita. Kita masukkan dalam sebuah story kita, itu masuk dalam sebuah namanya thinking atau mapping the mind. Ada no memory dan no action. Beda lagi dengan menggunakan namanya storage. Di sini tadi fungsi utama otak ini bisa juga namanya storage. Jadi kalian belajar matematika tadi dengan menggunakan rumus, kalian masukkan otak kalian recall istilahnya kalian storage, masukkan pada otak kita. Setelah itu kalian recall kembali saat kita membutuhkan. Itu ada bisa menggunakan membaca buku, ya kan, membaca buat kolom 1 novel, cerpen, atau melihat komik dan lainnya. Enggak. Kegunaan dari Mipmap ini sudah ada yang bisa atau kapan Mipmap ini membuat kolom, kolom. Yang pertama, ketika Anda ingin menemukan ide yang Tulis inovatif dulu. dan jalan keluar yang kreatif. Coba kamu tulis dulu Ketika Anda ingin mengingat informasi secara pasti efektif di blok dan ya sebelah efisien. sana sebelah paling akhir Artinya apa? Nah, di situ kan, sekalipun Anda paragrafnya dalam itu paling sebuah akhir. tekanan, tetap Iya, saja Anda dapat mengingat Yo, informasi di enter dulu, di enter. ujian. Nah, itu Kalau ditulis. sudah mengingat dengan baik ujian, kalian bisa diterima kembali. Walaupun ada tekanan dalam sebuah ujian. Nah, di blok. Ketika Anda ingin menetapkan sebuah tujuan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu, nah itu kalian bisa membuat rancangan. Dan ketika Anda sedang berpikir untuk mengubah karir Anda atau memulai masa depan, nah ini cocok nih. Semua kalian lulus dari SMK TJB, itu apa yang kalian lakukan? Yang pertama, kalian bisa bekerja gitu ya. Kuliah di sini bisa juga yang lainnya. Ya, sama bekerja di dalam kota, luar kota, bekerja bidang apa, elektronik atau elektro atau leasing dan lainnya. Nah, kuliah ini kuliah di dalam kota atau luar kota. Kalau luar kota itu masuk jurusan apa? Banyak sekali. Banyak, kalau kita kembangkan sangat banyak sekali. Oke. Ketika Anda ingin mengadakan rapat efisien dan lancar, nih selama kalau kalian ada rapat intra atau ekstra, kalian bisa menggunakan map saat kalian gambarkan map dengan jalur yang sangat jelas. Sewaktu ada review kembali, kalian lihat map itu, kalian bisa melihat apa yang kalian lakukan pas waktu rapat itu. Nah, di sini apa yang diperlukan untuk membuat map? Yang pertama adalah di sini kertas kosong tak bergaris, pena dan pensil, warna, otak, jelas otak kita yang paling penting adalah otak kita. Terus ada imajinasi atau image juga masuk. Ini penting sekali. Image atau sebuah gambar. Cara-cara pembuatan ini nanti kita gambarkan. Ini kita bacakan langsung, yaitu memulai dari tengah, ya kan? Jadi gambarnya mulai dari tengah. Kalau Sami gimana Pak? Ya kesulitan nanti membuat arah yang lain. Ya boleh, samping boleh, tapi membuat gambar yang lain nanti sulit juga. Gunakan gambar atau simbol untuk ide utama. Terus gunakan berbagai warna, hubungkan cabang utama ke dalam gambar yang pusatnya tadi.
Buat ranting-ranting yang terhubung ke cabang dan seterusnya, buatlah garis hubung yang melengkung. Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis atau pokok pikirannya. Gunakan gambar. Nah, gunakan gambar ini biar apa lebih menarik itu aja. Nah, kita contohkan itu. Latihan membuat lead map. Yang pertama mulai dari tengah, dari kertas kosong tadi. Itu di sini membuat sebuah topik 6 topik berpikir, 6 topi berpikir. Saya gambar di tengah. Biar lebih menarik, saya kasih topi. Ada berwarna-warna. Biar apa? Biar gak rancu nanti. Oh, ini warna putih kok ditambah warna putih, rancu juga. Warna merah kok ada warna merah lagi. Nah, itu nanti nambah kesulitan kita memilahnya. Nah, di sini dikasih garis warna sesuai dengan warna topinya. Belum bercabang ya, ini garis warnanya dulu. Kita membuat topik-topiknya, jadi ada 6 topik dari gambar yang ada di sampingnya. Nah, itu bercabang, kita kasih pola cabangnya dari dari garis pusat dikasih berapa cabang sesuai dengan nanti topik yang kita akan bahas. Yang dikasih garis melengkung, cabang itu garis-garis melengkung ya, biar apa? Biar tahu polanya. Nah, ini di sini ada kontrol, topiknya informasi, produktif, alasan, emosi, dan kritis. Fakta itu diambil dari mana? Sama fakta, ada fakta dari kita ambil dari berita, dari koran, dari apa, dan lain. Ada produktif, alasan, dan emosi. Nanti yang nanti kita akan buat adalah kita membuat map tentang kegiatan pembelajaran sekolah. Tapi untuk kali ini, untuk hari ini kita berikan materi ini aja, tidak ada tugas. Kalian wajib melihat video ini, tetap menjaga kesehatan, tetap kalian belajar di rumah dulu karena masih ada pandemi yang sangat luar biasa sekali. Jaga kesehatan yang paling penting. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.